Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkumpul. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat sama-sama melanjutkan rutinitas kita ya, yang biasa setiap bulan ada, namun kurang lebih setengah tahun vakum ini ya, sejak Ramadan, udah lama. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama intinya sebenarnya kita mau pembentukan panitia dan persiapan syukuran nanti malam Jumat. Kemudian paling musyawarah dan mufakat bagaimana nanti ketika saya sama Umi tidak di yayasan selama 12 hari kurang lebih. Kemudian yang paling pertama saya ingin menyampaikan ini hal yang sering menjadi pertanyaan, dan tidak semua kita paham, tidak sama pemahaman tentang awal berdirinya Al-Fauzan. Ini penting. Jadi Yayasan Al-Fauzan ini perlu teman-teman ketahui, kegiatannya itu sebenarnya sejak 2014 itu punya kegiatan program awalnya itu namanya Ulil Albab Peduli Pendidikan. Karena waktu itu saya ada di SDIT Ulil Albab. Awalnya membiayai 3 anak broken home, bukan anak yatim. Ada anak-anak broken home, itu yang kita biayai. Kemudian dalam perjalanan waktu bertambah yang awalnya dari uang pribadi, kemudian ngajak teman-teman guru, sampai ada beberapa wali murid yang ngaji atau privat sama saya itu ikut menitipkan zakat dan infaknya untuk program Ulil Albab Peduli Pendidikan. Kemudian di 2018 saya memantapkan hati untuk fokus di kegiatan sosial, sehingga ada salah satu jamaah di Mekarsari yang menawarkan rumahnya untuk program sosial. Rumah itu kita jadikan sebagai program gerbang gratis di 2018. Gerbang gratis maksudnya apa? Semua kegiatan yang ada di Mekarsari Blok D nomor 74 itu gratis, mulai belajar ngaji, belajar melukis atau menggambar, ngafal Quran, bahasa Arab. Jadi anak-anak yatim, kemudian anak-anak ulil albab yang tidak capai target itu belajar di sana. Kita buka program gratis. Nah, pelan-pelan ada anak yang mukim. Yang pertama kali mukim dulu siapa namanya, yang kecil yang suka ngompol tuh, Fahmi. Itu setiap malam ngompol. Sudah kami pesan kalau ngompol buka di kamar mandi, nanti kita cuci, tapi selalu disembunyikan di dalam lemari. Jadi kamarnya itu kayak bau kandang kambing gitu. Tapi qadarullah dia pulang kampung, jadi dia tidak sama kami lagi. Nah, barulah generasi pertama itu setelah si Fahmi, Uci, Fatullah sama Hilman bersama Ridho, 4 anak ini. Terus bertambah pelan-pelan. Ketika anak ini sudah kurang lebih 8 sampai 10 anak,
Pak RW menyarankan agar kegiatan ini dibuatkan legalitas. Legalitas itu maksudnya dibikinkan akte notaris, akte yayasan. Setelah itu salah satu jamaah memperkenalkan saya dengan notaris namanya Pak Ferianto. Setelah sampai di notaris ternyata nggak bisa kalau cuman berdua sama Umi. Saya dengan Umi nggak cukup, nggak bisa, harus ada 6 orang. Harus ada 6 orang. Di 6 orang inilah saya mengajak orang tua kita untuk membantu melengkapi persyaratan notaris ini. Nah, alhamdulillah semua berjalan lancar. Sampai di 2019 kita dapat beli lahan ini. Beli lahan ini langsung pembangunan. Masih di 2019 kita udah pindah ya, menjelang 2020. Sudah pindah di sini, lantai 1 udah settle, lantai 2 dalam progres. Karena waktu itu Covid. Dengan izin Allah setelah lantai 2 kita dapat beli tanah yang di bawah dan langsung bikin sekolah. Nah, kalau di awal dari 2018 sampai 2019 awal 2020 itu sebelum pindah ke sini itu yang ngajar anak ngaji, yang nemenin ke masjid, ngantar sekolah keliling, terus ngajar sore, yang sifatnya ngantar-ngantar itu saya sendiri. Umi bangun dari seperti bibi lah, sebelum sholat subuh itu udah naikkan nasi, kemudian masak sampai pagi untuk sarapan anak-anak, sekalian bekalnya. Kalau bekalnya belum siap pagi itu, nanti jam 10 Umi keliling ke sekolah anak-anak itu. Keliling ke sekolah anak-anaknya. Nah, itu kurang lebih berjalan 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi kami berdua cover semuanya. Setelah kita pindah, kurang lebih ada 2-3 bulan masih Umi di sini ya. Nah, baru kita tawarkan ke bibi untuk bantu masak. Itu kurang lebih pulang pergi itu ada 1,5 tahun kayaknya ya. Setahun ya. Setahun. Nah, baru qadarullah Pak Asgab sakit, pulang kampung, kamar di atas kosong, kita yang tua nggak ada kawan di sini. Baru nawarin Om Hen sama Bibi tinggal di sini. Dengan pertimbangan, berbagai macam pertimbangan, alhamdulillah beliau bersedia. Nah, baru datang generasi-generasi berikutnya, ada teman-teman yang lain. Nah, begitu proses awal kita di Yayasan Al Fauzan. Dan memang sangat banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, yang bahasanya itu melebihi target. Kalau di awal itu memang semua capaian kita saat ini sudah menjadi planning saya. Yang saya inginkan itu pertama kita bikin lembaga sosial, kemudian kita bikin SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ini yang saya inginkan. Pernah di awal-awal itu 3 malam berturut-turut saya nggak bisa tidur memikirkan itu. Tapi semua target ini saya targetkan per 5 tahun. 5 tahun kita bikin lembaga sosial, setelah 5 tahun kita bikin SD, setelah 5 tahun kita bikin SMP, setelah 5 tahun kita bikin SMA, setelah 5 tahun kita bikin perguruan tinggi. Jadi targetnya 25 tahunan. Tapi termasuk sangat cepat. Pembangunan ini baru 1 tahun 4 bulan kalau nggak salah dulu, sudah mulai kita di SD. Nah, sekarang SD sudah rampung, kita sudah mulai SMP, baru 2 tahun jaraknya. Jadi semua Allah kasih lebih cepat dari harapan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sama-sama laksanakan dari awal sampai akhir tidak semata-mata juga kita niatkan untuk mencari atau mencukupi kebutuhan finansial kita, tapi lebih daripada itu mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semua. Karena pada dasarnya siapa yang merintis atau mengawali yayasan ini, kemudian orang-orang yang mensupport kita termasuk donatur, sponsor,
dan teman-teman yang terlibat, mulai dari tukang, guru, yang bibi yang bantu masak, terus saat Habib yang bantu ngaji anak-anak, itu semuanya pada lingkup yang sama, semuanya punya nilai ibadah. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada diri sendiri dan kita semua, finansial nomor sekian. Yang paling pertama adalah setiap kegiatan kita ada nilai ibadah di dalamnya, sehingga dalam menjalani kegiatan kita ini tidak hanya urusan dunia yang kita dapatkan, tapi lebih juga daripada itu, yaitu urusan akhirat. Ini gambaran perjalanan kita dari 2014, kemudian mulai legalitas di 2018 sampai hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi rasa syukur Allah selalu tanamkan dalam hati kita, dan mudah-mudahan kedepannya langkah-langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja gambarannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.